Oke, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi sama gue Jo dari Arinyi Motorsport. Nah, kita lagi ada di YouTube channel Arinyi TV. Kali ini satu hal yang pengen gue bahas adalah berkaitan dengan gudangnya moge murah yang ada di Jakarta. Dan kebetulan per hari ini gue lagi ada di Arinyi Motorsport Duren 3. Yang mungkin teman-teman semua sudah familiar kalau Arinyi Motorsport Duren 3 adalah salah satu showroom pertama dari Arinyi Motorsport. Dan buat teman-teman di Jakarta mungkin sudah familiar kalau kita menyediakan moge murah entry level sampai kelas 200-300 jutaan. Tapi teman-teman di luar Jakarta mungkin nggak semuanya paham. Karena itu ikutin gua terus, kita bakal bahas gudangnya moge murah yang ada di Arinyi Motorsport Duren 3. Ikut bro! Nah, kita sekarang udah di dalam. Jadi kalau kita ngomong moge, kayaknya nggak bakal afdol kalau kita nggak lihat ke arah Kawasaki. Dan kalau kita ngobrol moge entry level, pikiran kita pasti otomatis tertuju sama dua unit yang ada di sebelah gua, yaitu Kawasaki IR6 Naked dan IR6 fairing. Menggunakan mesin yang sama, chassis yang sama, cuman bedanya adalah yang satu berfairing dan yang satu naked. Nah, kenapa kita bilang Arinyi Motorsport Duren 3 adalah gudangnya dari moge yang ada di Jakarta? Kita menyediakan lebih dari satu unit motor yang memang benar-benar fast moving. Contohnya, untuk IR6 kita punya dua jenis yang ada di sini. IR6 Naked, ini di kisaran sekitar 70 jutaan. Dan IR6 fairing harganya 60 jutaan. Uniknya adalah, motor ini barunya sekitar 3 juta lebih mahal daripada yang Naked. Cuman karena supply dan demand-nya, yang ini ternyata permintaan marketnya lebih bagus, jadi harga second-nya ini lebih bagus. Ini di sekitaran 70 jutaan sekian, tergantung kondisi pajak, kilometer dan lain-lain, dan ini di kisaran 60 jutaan. Dan untuk pajaknya itu sendiri, kebetulan gue sudah siapkan. Jadi, rumus perhitungan pajak normalnya adalah 1,5% dari asumsi harga motor di tahun tersebut. Jadi harusnya pajak tiap tahun itu tahun ke tahun selalu turun karena harga motornya terdepresiasi. Jadi kalau kita lihat harga pajak IR6 ini itu di kisaran 1.300.000. Dimana kalau kita hitung 1,5%-nya ada 1.300.000, berarti 100%-nya adalah sekitar 80 jutaan. Di Arinyi Motorsport tidak nyampe, ini hanya seharga 70 jutaan. Lanjut ke motor selanjutnya bro, kita lihat. Nah, selanjutnya adalah motor klasik modern yang lagi booming 2-3 tahun belakangan ini. Nah, Royal Enfield tipe yang paling laris klasik 500. Walaupun sebenarnya cc-nya cuma 450, cuman dari penamaan si Royal Enfield sendiri, mereka nyebutnya klasik 500. Dan ya sebenarnya sudah lewat fasenya moge, karena istilah Indonesia itu agak unik. Moge itu diklasifikasikan berdasarkan cc. Jadi di atas 500 cc itu moge, di bawah 500 cc itu belum moge. Biasa asumsi di mall-mall itu seperti itu. Jadi kalau moge, motor di bawah 500 cc nggak boleh masuk ke mall dulu. Nah, ini klasik 500, kita punya 3 unit, bukan cuma satu, bukan cuma dua, dan kita punya 3 unit dan tiga-tiganya warna beda. Mulai dari yang paling kiri, ini steel black, warna terbaru, warna hitam. Ini warna coklatnya, atau bahasa ATPM-nya adalah Desert Storm. Dan selanjutnya yang hijau, ini Battle Green. Ini semuanya tipe klasik 500, di mana klasik adalah tipe yang paling laris untuk kelasan Royal Enfield itu sendiri. Nah, untuk harganya bervariasi, mulai dari yang tipe Desert Storm dan Battle Green, ini di kisaran 80 jutaan. Sedangkan untuk yang Black Steel, karena dia launching lebih akhir, otomatis nick-nya juga lebih baru. Kalau nggak salah, mulai nick 2018 untuk yang model ini. Harganya sedikit lebih mahal, ini di kisaran 90 jutaan. Jadi 90 jutaan, 80 jutaan, 80 jutaan. Dan untuk pajaknya, kita ngomong yang ini, kita lihat, kebetulan STNK-nya gue pegang. PKB-nya, pajak kendaraan bermotornya dinilai 1,1 juta rupiah. Menarik kan bro? Lanjut ke motor selanjutnya. Thank you. Oke, nah selanjutnya adalah moge, the real moge 4 silinder, cc di atas 500 cc, Kawasaki Z800. Kayaknya nggak afdol kalau kita ngomong moge tapi nggak berkaitan sama Kawasaki, karena ya bener,
Untuk segmen moge memang Kawasaki paling megang hampir di semua segmennya, mulai dari 250cc sampai top trimnya mungkin Kawasaki H2, dia megang semua. Nah, ini Kawasaki Z800. Kita sebut kenapa gudang moge. Lagi-lagi bro, nggak cuma satu, nggak cuma dua. Kita ready sekaligus 3 unit Kawasaki Z800, 2 warna hijau dan 1 warna orange. Dan sedikit unik dari cerita unik dari motor Kawasaki Z800 adalah harga pertama kali motor ini waktu di launching pertama kali tahun 2013 itu di kisaran 169 jutaan kurang lebih. Namun di 2014 dikarenakan ada pajak barang mewah mengalami kenaikan sampai 125%, harganya melejit dan sekarang pasaran second-nya pun masih stabil di kisaran 160 sampai 170 jutaan. Nah, untuk Z800 itu sendiri 3 unit. Basicnya ada 2 pilihan warna, warna hijau dan warna orange. Ada 1 warna putih yang dikeluarkan sebagai versi limitednya. Dan harganya kurang lebih di kisaran 160 jutaan, 170 jutaan, dan 170 jutaan. Dan untuk pajaknya Kawasaki Z800 itu sendiri, ingat sekitar 1,5% dari perkiraan harga motor di tahun tersebut, yaitu sekitar 2,8 juta. Moge bro. Oke, kita lanjut ke motor selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk moge-moge murah atau kelas entry level di kelas sport bike fairing, kita punya banyak beberapa pilihan, nggak cuma 1, 2, 3, 4, dan di depan masih ada CBR 600, 5 motor superbike yang harganya di bawah 200 juta. Dimulai dari Kawasaki ZX-6R, yang pastinya motor ini adalah the next level. Setelah teman-teman pakai Kawasaki Ninja 2.5 pasti lompatnya ingin ke Kawasaki ZX-6R. Kita punya tidak hanya 1, kita punya 2 unit ZX-6R, dan harganya ZX-6R ini di kisaran 180 juta. Nah, 180 juta. Nah, pajaknya itu sendiri, pajaknya itu sendiri kurang lebih ZX-6R di kisaran 2,5 jutaan dari harga motor di kisaran 180 juta. Ingat, 180 juta adalah kondisi motor yang benar-benar dalam kondisi bagus, layak jalan, dan kondisi di atas 80%. Nah, selanjutnya kita lihat siapa yang nggak tahu motor ini. Walaupun CBR 600 bukan motor keluaran dari ATPM, jadi CBR 600 itu hanya di launching di importir umum karena ATPM, yaitu Astra Honda Motor, tidak memasukkan si CBR 600 itu ke Indonesia. Jadi masuk lewat jalur EU. Dan hebatnya adalah walaupun masuk lewat jalur EU alias kuotanya tidak begitu banyak, motor ini tetap jadi favorit di kelas super sport 600cc. Kenapa? Karena desainnya yang seksi, satu-satunya knalpot 600cc yang knalpotnya undertail, dan konon katanya posisi ridingnya paling nyaman. Jadi teman-teman yang mau pakai motor sport dipakai seminggu 3-4 kali CBR 600, mungkin salah satu solusinya buat teman-teman semua yang mau tampil gaya dipakai harian. Nah, CBR 600 kita ada 1 dan ada 2 di depan. Ini harganya kurang lebih 2011 Carrera Edition. Motor bagus, sudah Ako 1 dan sudah full spec. Ini di kisaran 190 jutaan. Untuk pajaknya itu sendiri di kisaran 2,4 jutaan. CBR 600 2011. Dan satu lagi, motor yang nggak kalah fenomenal. Siapa yang bilang motor Italia itu selalu identik dengan harga yang mahal? Ducati Evo 848, yang ini kondisinya memang agak sedikit beda. Kenapa beda? Aero full system, shock belakang Öhlins, yang pasti harganya memang normalnya di atas 200 jutaan. Tapi di kita ini di harga 190 jutaan. Dengan harga pajak tahunannya kurang lebih di kisaran 3 juta rupiah. Nah, jadi buat teman-teman semua, untuk yang saat ini sudah pakai Ninja 6,5, sudah pakai CBR 2,5, Ninja 2,5, dan lain-lain, ingin lompat ke next step-nya, Arengi Motorsport Duren 3, kita menyediakan motor-motor super sport yang mungkin sedang teman-teman cari semua, harga di bawah 200 jutaan. Ikutin lagi motor apa yang kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah salah satu moge murah entry level. Nah, ini ada moge keluaran dari ATPM Ducati Scrambler 62. Nah, walaupun cc-nya 400 cc, motor ini disebut moge. Agak sedikit aneh kalau misalnya tadi kita bahas adalah
limitasinya adalah di 500 cc. Ini 400 cc, kenapa bisa disebut Moge? Yang pasti salah satu alasannya adalah karena brand Ducatinya. Karena beberapa kali gue dan teman-teman big bike lovers riding masuk ke mall pakai motor ini, dan ini tetap di accept untuk masuk ke lobby parkiran di motor-motor di atas 500 cc. Nah, untuk motor ini sendiri harganya kurang lebih di kisaran 190 juta. Untuk pajak tahunannya kurang lebih sekitar 3.500.000 rupiah. Dan motor seperti ini bisa dipakai harian. Buat teman-teman semua yang benar-benar mau pakai Moge entry level, ini rekomend untuk dipakai harian. CC 400, tidak gampang overheat, bodinya ringan, dan ground clearance-nya lumayan tinggi. Jarak jok ke bawah juga nggak terlalu tinggi, jadi cocok untuk rakyat Indonesia yang mungkin tingginya nggak nyampe 170, ini tetap rekomend. Nah, kurang lebih itulah ulasan yang pengen gue coba sampaikan mengenai gudangnya Moge murah yang ada di Jakarta, Arinyi Motorsport Duren 3. Kalau misalnya ternyata setelah teman-teman lihat video ini, oh masih ada Moge yang lebih murah. Satu hal yang berani gue pastikan adalah Moge yang lebih murah di luar sana, gue jamin tidak lebih bagus dari Moge murah yang kita tampilkan di sini. Itu garansi dari gue pribadi, dari Arinyi Motorsport. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang cari Moge murah, kita banyak pilihan-pilihan seperti yang tadi kita bahas satu persatu, mulai dari IR6 Naked, IR6 Fairing, Kawasaki Z800, Royal Enfield, CBR 600, ZX6, Ducati Evo 848, Ducati Scrambler, dan lain-lain. Di samping itu, buat yang kelas medium kita juga ada ZX 636 all new model 2018, ada Ninja 1000, ada ZX 636 yang model sebelum yang all new. Jadi kita banyak pilihan-pilihan. Cuman lagi-lagi Arinyi Motorsport Duren 3 mengkhususkan untuk Moge entry level yang harganya masih sangat terjangkau. Buat teman-teman, pembelian lewat cash, kredit, ataupun beli-beli 0% bisa kita support. Nah, dan jangan lupa datang ke Arinyi Motorsport Duren 3, kita buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, ada di Jalan Jatiluhur nomor 28. Dan tidak bosan-bosannya gue mengingatkan untuk like, subscribe, dan komen. Buat teman-teman yang punya pertanyaan dari apa yang kita bahas sama-sama selama ulasan kali ini, silahkan komen di bawah dan akan gue usahakan untuk balas satu persatu. Dan ingat, Moge tidak sama dengan arogan, dan keep safety riding. Pokoknya pantengin terus Arinyi TV. Sampai ketemu bro, thank you. Salah satu Moge sport favorit teman-teman pengguna Ninja 2,5, gidang-gidangan pasti lompatnya ke arah sini. Ini dan kalau kita ngomongin Moge entry level level